Oke, yuk kita bedah topik yang satu ini. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal coba ngertiin apa itu cryptocurrency dari nol, tapi dengan cara yang gampang banget. Siap? Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih lagi ngobrol gitu, terus ada yang nyebut Bitcoin atau kripto, dan kamu cuma bisa, manggut-manggut aja, padahal di dalam hati bingung, itu apaan sih sebenarnya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal pecahin barang-barang misteri itu. Oke, bagian pertama, masalah dengan uang yang kita pakai sehari-hari. Aneh ya, tapi untuk paham kripto, kita justru harus lihat dulu, masalah apa sih yang mau diselesaikan sama kripto dari sistem keuangan kita sekarang. Coba bayangin deh, setiap kali kamu mau transfer uang, kelihatannya kan simple ya. Tinggal klik-klik, selesai. Tapi sebenarnya, di tengah-tengah itu selalu ada perantara. Siapa? Ya bank. Mereka lah yang nyatet, yang verifikasi, dan yang pada dasarnya megang kendali penuh atas transaksi kamu. Nah, masalahnya, sistem yang bergantung sama perantara ini tuh ada beberapa kelemahannya. Bank kan bisa aja tutup, akun kamu bisa dibekukan tiba-tiba. Kalau mau kirim uang ke luar negeri, prosesnya lama banget dan biayanya itu loh mahal. Dan yang paling penting, semua data keuangan kamu itu ngumpul di satu tempat, dipegang sama mereka. Nah, sekarang coba bayangin gimana kalau kamu bisa kirim uang langsung ke siapapun di belahan dunia manapun tanpa perlu izin atau lewat perantara sama sekali. Pertanyaan simpel inilah yang jadi cikal bakal lahirnya cryptocurrency. Masuk ke bagian 2, solusi digitalnya cryptocurrency. Nah, inilah dia jawabannya, sebuah sistem uang digital yang emang dirancang untuk ngatasin masalah-masalah yang tadi kita bahas. Jadi, apa sih cryptocurrency itu? Gampangnya gini, ini adalah uang digital. Udah, sesimpel itu. Bedanya apa? Keamanannya itu dijamin sama yang namanya kriptografi. Itu tuh teknik enkripsi atau penyediaan yang super rumit. Makanya namanya ada kriptonya. Jadi, ada 3 poin penting di sini. Satu, dia nggak dikontrol sama pemerintah atau bank manapun. Sifatnya terdesentralisasi. Dua, uangnya bisa dikirim langsung dari saya ke kamu, istilahnya peer-to-peer. Anggap aja ini tuh kayak uang tunai, tapi versi digital yang khusus buat internet. Ceritanya dimulai tahun 2009 pas Bitcoin lahir. Penciptanya, sosok super misterius yang kita kenal sebagai Satoshi Nakamoto. Nah setelah itu, mulai deh ribuan kripto lain bermunculan, biasa disebut altcoin, kayak Ethereum, Solana, BNB, dan banyak lagi yang mungkin kamu sering dengar sekarang. Lanjut ke bagian 3, teknologi ajaib di baliknya. Tapi pertanyaannya, kok bisa aman tanpa bank? Jawabannya ada di teknologi canggih yang namanya blockchain. Yap, jawabannya adalah blockchain. Teknologi inilah yang jadi tulang punggungnya yang bikin cryptocurrency bisa jalan dengan aman, transparan, dan tanpa butuh satu pihak pusat pun buat ngatur semuanya. Biar gampang, bayangan ada satu buku catatan digital raksasa. Pertama, buku ini nggak disimpan di satu komputer aja, tapi salinannya disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Kedua, semua orang di jaringan itu bisa lihat isinya, jadi transparan banget. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Sekali ada transaksi yang dicatat, nggak ada seorang pun yang bisa hapus atau ubah catatan itu. Jadi datanya permanen. Jadi bedanya jelas banget ya. Buku catatannya bank itu terpusat dan rahasia. Sebaliknya, blockchain itu tersebar dan terbuka untuk umum. Keamanan bank bergantung pada satu titik, sementara keamanan blockchain dijaga bareng-bareng oleh ribuan komputer. Ini benar-benar cara berpikir yang beda total. Oke, bagian 4. Jadi, kripto ini buat apa aja sih? Teknologinya keren, kita udah tahu. Tapi di kehidupan nyata, kegunaannya apa? Biasanya ada 4 kegunaan utama. Pertama, dan ini yang paling populer, buat investasi dan spekulasi. Kedua, buat kirim uang antar negara jadi lebih cepat dan murah. Ketiga, buat transaksi digital atau belanja online di beberapa tempat. Dan keempat, jadi landasan buat teknologi baru kayak NFT, DeFi, dan aplikasi terdesentralisasi lainnya. Nah, buat ngasih gambaran aja soal daya tarik investasinya, coba lihat potensi kenaikan harga ini. Sejak awal muncul sampai puncaknya, beberapa kripto itu harganya bisa meroket gila-gilaan. Angka-angka fantastis kayak ginilah yang bikin banyak orang penasaran dan pengen coba. Nah, sekarang bagian kelima, ini bagian yang paling penting. Risiko yang wajib kamu tahu. Karena di balik potensi yang besar, ada juga risiko yang sama besarnya. Ini harus banget dipahami. Ingat ya, dunia kripto itu liar banget. Gak selamanya indah. Di balik semua cerita orang untung besar, ada juga cerita orang yang rugi besar. Ini beberapa resiko utamanya. Harganya itu super volatil. Naik turunnya drastis banget. Hari ini bisa naik, besok bisa anjlok. Terus, nggak ada perlindungan dari pemerintah atau bank buat investasi kamu. Banyak banget penipuan dan proyek abal-abal.
Dan terakhir, aturannya di banyak negara juga masih abu-abu dan sering berubah. Jadi nasihat paling penting yang bisa kita kasih adalah ini. Kalau kamu tertarik mau masuk ke dunia kripto, pelajari dulu yang benar. Riset sendiri. Jangan pernah investasi cuma karena ikut-ikutan teman atau karena takut ketinggalan alias FOMO. Itu bahaya banget. Oke, kita rangkum cepat ya. 1. Kripto itu uang digital yang terdesentralisasi, nggak ada bosnya. 2. Jalan di atas teknologi aman dan transparan yang namanya blockchain. 3. Kegunaannya macam-macam, dari investasi sampai bangun aplikasi baru. Dan 4. Ini yang harus dicatat, risikonya juga sangat tinggi. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Apakah uang digital ini sebuah revolusi besar yang bakal mengubah dunia keuangan? Atau cuma sebuah aset super beresiko yang penuh spekulasi? Mungkin jawabannya adalah keduanya.